Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Kita lihat peta konsepnya. Istilah yang harus kalian pahami yang pertama adalah keuntungan, kedua kerugian, ketiga diskon atau potongan harga, yang berikutnya pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. Baik, saya rasa kalian sudah mengenal istilah-istilah ini, yang baru mungkin bruto, neto, dan tara. Kita kupas yang pertama untuk memahami aktivitas tentang untung, rugi, dan impas. Ada 3 aktivitas di sini. Misalnya yang pertama Pak Subur tukang bubur ayam yang mengeluarkan modal 1 juta dan dia mendapatkan hasil 1.100.000. Maka dia mendapatkan keuntungan 100.000. Yang kedua, Pak Soso tukang bakso, modal yang dikeluarkan 800, tetapi dia mendapatkan 720.000, maka dia rugi 80.000. Ada lagi Pak Sarto tukang sate, modalnya 700.000, dia dapat juga 700.000, maka ini yang dinamakan dengan impas atau balik modal. Baik, gambaran itu bisa kita lihat dalam tabel di sini ya. Untung ya, jika pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Rugi bila pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, dan impas jika pemasukan sama dengan pengeluaran. Sekarang kita akan mencoba untuk menggali prosentase keuntungan anak-anak. Prosentase keuntungan, misalnya kita singkat PU, harga beli HB, harga jual HJ. Maka untuk mendapatkan persentase keuntungan adalah harga jual tadi dikurangi harga beli atau yang dinamakan dengan untung per harga beli kali 100%. Rumus ini harus kalian pahami karena biasanya kalian terjebak yang bawah ini harga beli atau harga jual. Yang bawah atau penyebutnya ini adalah harga beli, pembeliannya. Contoh, Pak Dedi membeli motor bekas 4 juta, sedangkan dijualnya dengan 4.200.000. Untuk mencari persentase keuntungan, maka kita cari dulu untungnya berapa ya. Untungnya 200, persentase untungnya adalah 200 per 4 juta kali 100%. Caranya mengalihkan, ini nolnya 2 dicoret dengan 0,2, ini masih 4 dicoret dengan 4, berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5%. Yang berikutnya adalah persentase kerugian ya. Untuk persentase kerugian sama dengan persentase keuntungan, cuman yang di sini yang didapatkan adalah rugi. Contoh, misalnya Pak Rudi menjual tanah 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi menjualnya dengan 38 juta. Dari sini kita bisa melihat bahwa kerugian yang dialami Pak Rudi adalah 2 juta. Untuk persentase kerugiannya adalah 2 juta per 40 juta kali 100%, sama dengan 5%. Baik, kalian silakan berlatih kemarin nomor 1 ya, halaman 75, nomor 1, 2, dan 9 silakan dicoba. Kita masuk menentukan bunga tunggal. Bunga diartikan sebagai jasa ya, berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam ya. Walaupun kita tidak menggunakan bunga, tapi paling tidak kita tahu bagaimana penghitungan bunga ya. Ada beberapa kasus yang kalian bisa amati di Ayo Kita Mengamati. Misalnya meminjam uang, Pak Adi meminjam uang 1 juta selama 6 bulan ya. Pak Adi diberikan syarat harus membayar angsuran selama 6 kali ya, dengan besar tiap angsuran adalah 100.000 rupiah ya, per bulan, per 6 bulan ya. Ada lagi di sini ya. Pak Budi meminjam uang sebesar 1 juta selama 6 bulan dengan bunga 24% per tahun. Ya. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Ya.
Besarnya angsuran modal ditambah bunga, kan di sini bunganya 24% per tahun ya, dibagi 6. Karena di sini bunganya 24% per tahun, 1 tahun itu 12 bulan, bisa kita lihat bunganya per bulan adalah 2%. Caranya 24% dibagi 12. Ya, 24 dibagi 12, 2% per bulan. Misal jika seorang meminjam uang di bank sebesar M dengan perjanjian bahwa setiap 1 tahun dari waktu peminjam harus mengembalikan pinjaman sebesar M ditambah B, maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B, ya, yang disebut dengan bunga. Ya. Kita bisa melihat bunga adalah B kali modal. Kalau bunganya per tahun, maka untuk dijadikan 1 bulan per bulan, maka 1/12 kali bunga kali modal. Kalaupun misalnya 4 bulan, calonnya sama, yaitu B, ya, sama dengan 4/12 kali persentase bunga kali modalnya, ya. Untuk misalnya bunga yang harus dicari misalnya 4 bulan, maka ini diganti 4. Atau misalnya bunganya berapa begitu, berapa bulan, maka yang ditanya ini diganti T, misalnya T/12 kali persentase bunga kali modal. Baik, kita akan mencoba untuk menggali misalnya bank 1 20% per tahun, bank 2 2% per tahun, bank 3 23 juta per tahun untuk pinjaman 200 juta. Maka kita bisa melihat dari ketiganya tadi, kita lihat, kita cek selama 1 tahun itu berapa bunganya. Kalau 20% kali 200 itu 40 juta. Ya. Yang bunga 2, 4 juta setiap bulan. Kalau dikalikan 1 tahun, 48 juta. Bank 3, 46 juta. Jadi yang paling ringan itu di bank 1, 40 juta. Misalnya seperti itu, ya. Baik, itu untuk mendapatkan bunga, ya. Sekali lagi di sini rumus yang kalian harus ingat adalah bunga, besarnya bunga adalah berapa bulan di sini per 12, karena 1 tahun 12 bulan, kali persenan bunga misalnya 24%, ya, kali modalnya, seperti itu. Ini yang harus kalian ingat. Baik, kita masuk pada penjelasan tentang potongan harga atau diskon. Biasa anak-anak kita membeli pada hari raya, membeli di toko ada diskon 10%, diskon 20%, ya. Caranya biasa sama, ya. Misalnya harganya 200.000, untuk diskon 15%, berarti 15% kali 200. Maka diskonnya 30.000, kita membayarnya tinggal 170.000 rupiah saja. Itu untuk diskon. Saya rasa kalian sudah ingat. Pajak. Anak-anak, pajak itu potongan, ya, atau pengurangan. Misalnya ini pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Misalnya dalam transaksi jual beli dikenal dengan PPN, ya. Pajak pertambahan nilai. Langsung contoh aja, ya. Seorang penjual suatu barang dengan harga 200.000, ya, tersebut dibeli oleh seorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Sehingga uang yang harus dibayarkan berapa? Ya, 200.000 ditambah 10%-nya ini 10% dari 200 kan 20.000. Jadi harus membayarkannya adalah 220.000. Ada lagi jika jenis pajak diberikan terkait dengan transaksi jual beli atau UMKM, ya, 100% dari nilai omset. Gampang, ya. Misalnya ini omsetnya 9 juta, maka 1%-nya berapa? Tinggal ditambahkan saja. Silakan, ayo berlatih. Nomor 1, 5, 9, 11, 12. Silakan dicoba. Langsung kita masuk pada bruto, neto, dan tara, ya. Apa sih yang dimaksud dengan bruto? Ya, ini. Bruto itu
neto ditambah tara. Ya, artinya kalau misalnya gula itu karung dan gulanya. Sedangkan tara adalah bungkusnya. Neto adalah gulanya ya, ini. Jadi harga bersih sama dengan neto kali harga persatuan berat. Ini nih. Ya, silakan dicermati. Contoh di sini. Brutonya 15 kg, netonya 14,99 kg. Berarti taranya adalah 0,01 ya, seperti itu. Contohnya. Untuk menghitung persentasenya, persentase neto ya, neto misalnya 2 kg per beratnya 100 kali 100 misalnya seperti itu. Jadi neto per berat bruto kali 100%, misalnya seperti itu. Oke, baik, kalian coba di contoh ya. Saya kasih contoh nomor 1. Suatu benda memiliki bruto 5 kg dan neto 4,5 kg. Tentukan taranya. Untuk menentukan tara adalah 5 dikurangi 4,5. Jadi taranya adalah setengah atau 0,5 kg. Nomor 2, suatu benda memiliki neto 10 kg dan taranya 500 gram. Maka satuannya ini dijadikan gram atau dijadikan kilo. Kalau dijadikan kilo, 500 kilo berarti setengah ya. Berarti brutonya ini neto ditambah tara. Sama untuk nomor 3, brutonya 6 kg, netonya 5.500. Dijadikan kilo saja. Jadi nanti kamu bisa mengetahui taranya. Saya ingatkan kembali, yang dimaksud dengan bruto itu contoh, misalnya bruto adalah neto ditambah tara. Bruto itu contoh. Kalau penjual gula pasir, maka ada gula pasir itu ditaruh di karung. Maka gulanya itu netonya, karungnya itu taranya atau bungkusnya ya. Jadi yang dimaksud dengan berat bruto atau bruto itu adalah berat kotor ya di sini. Neto ditambah tara. Sedangkan neto bruto dikurangi tara. Tara bruto dikurangi neto. Untuk persentasenya adalah ya persentase tara kali bruto. Persentase tara per bruto kali 100%. Contoh, gula dalam karung adalah 100 kg, taranya 2 kg, maka untuk mencari persentase taranya adalah 2 kg per 100 kali 100%, 100-nya dicoret, berarti taranya adalah 2%. Seperti itu anak-anak untuk mengetahui bruto tara. Itu tolong ini dijawab, neto lebih berat dari bruto. Salah apa benar? Logikanya mesti salah. Ya, oke, silakan yang lainnya silakan dijawab. Ayo kita berlatih. Kalian coba. Ini tadi sudah, tinggal melengkapi nomor 4 sama nomor 7. Baik itu anak-anak, silakan dicermati kembali ya. Jadi ada latihan tadi halaman 75 sama ditambah ini, lengkapi ini. Ini tadi kan sudah dibahas. 1, 2, 3, 4 sama nomor 7. Silakan dikerjakan, dicoba. Terima kasih. Kita bahas langsung di WhatsApp. Kalau ada kekurangan, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.